back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan kasih tahu 5 beasiswa dari NGO atau non-government organization khusus untuk mahasiswa S1 yang berkuliah di Indonesia. Apa aja sih kelima beasiswa tersebut? Yang pertama yaitu beasiswa Jarum Plus atau Jarum Beasiswa Plus. Instansi pemberi beasiswanya yaitu Jarum Foundation. Untuk beasiswa yang diterima yaitu uang saku sebesar 1 juta rupiah setiap bulan selama 1 tahun. Jadi bukan selama kuliah S1, setelah kamu juga akan memperoleh pelatihan soft skill sesuai dengan yang ditentukan oleh Jarum Beasiswa Plus yang sudah aku bahas di video ini. Untuk persyaratannya apa aja? Yaitu mahasiswa S1 di semester 4 dengan IPK minimal 3 dan aktif dengan berbagai kegiatan maupun organisasi. Untuk tanggal pendaftarannya bisa berbeda-beda setiap tahun ya, tapi biasanya antara bulan Maret sampai dengan Mei di tahun tersebut. Jadi beasiswa ini dibuka setiap tahun. Untuk kuotanya yaitu untuk kuota yang diterima yaitu sekitar 500 penerima beasiswa dari seluruh Indonesia setiap tahunnya. Tapi di tahunku ketika menerima Jarum Beasiswa Plus, kuota yang diterima cuma sekitar 362 penerima beasiswa aja. Untuk persentase lolosnya yaitu sekitar 5-10%. Karena itu beasiswa ini dikategorikan sebagai beasiswa dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena peminatnya banyak, pelamarnya banyak, seleksinya ketat dan ada berbagai tahap tes, mulai dari seleksi administrasi, tes tulis atau tes psikologi, dan juga yang terakhir yaitu seleksi wawancara. Yang kedua yaitu beasiswa Tanoto Foundation. Instansi pemberi beasiswa ini yaitu Tanoto Foundation. Untuk beasiswa yang diberikan yang pertama yaitu biaya kuliah penuh mulai dari masuk hingga lulus, uang saku bulanan, serta program pengembangan kepemimpinan. Untuk persyaratannya yaitu mahasiswa yang berada di semester 1 hingga 3 dengan IPK minimal 3 memiliki komitmen terhadap pengembangan masyarakat. Untuk tanggal pendaftarannya bervariasi setiap tahun tapi biasanya dibuka antara bulan Juli sampai dengan Agustus di tahun tersebut. Untuk kuota yang diterima yaitu sekitar 200 penerima aja dalam 1 tahun. Untuk persentase kelolosannya sekitar 10%, karena itu beasiswa ini dikategorikan sebagai beasiswa dengan tingkat kesulitan yang tinggi karena peminatnya banyak dan tahap seleksinya terutama seleksi wawancara dan asesmen kepemimpinannya itu ketat banget. Yang ketiga, beasiswa Sampurna Foundation. Instansi yang memberikan beasiswa ini yaitu Sampurna Foundation. Untuk beasiswa yang kamu peroleh nantinya yaitu biaya kuliah penuh dan uang saku setiap bulannya. Untuk persyaratannya yaitu yang pertama, kamu harus menjadi mahasiswa S1 di Universitas Mitra, yaitu tidak semua universitas bekerja sama dengan Sampurna Foundation ini, serta memiliki IPK minimal 3 dan berasal dari keluarga kurang mampu yang memiliki jiwa kepemimpinan. Untuk tanggal pendaftarannya bervariasi tapi dibuka setiap tahun antara bulan Februari sampai dengan April di tahun tersebut. Untuk kuota yang diterima setiap tahunnya sekitar 50-100 penerima beasiswa aja, dengan persentase lolos sekitar 5-10%. Karena itu, beasiswa ini dikategorikan sebagai beasiswa dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Karena seleksinya ketat dan terbatas, hanya untuk mahasiswa dari Universitas Mitra aja yang bisa mendaftar ke beasiswa ini. Yang keempat yaitu beasiswa Yayasan Pelayanan Kasih A dan A Rahmat atau YPK AAR. Instansi pemberi beasiswa ini yaitu Yayasan Pelayanan Kasih A dan A Rahmat. Untuk beasiswa yang kamu terima itu apa aja? Yaitu uang saku sebesar 600.000 setiap bulannya dan biaya kuliah hingga 10 juta per tahun. Untuk persyaratannya apa aja? Yaitu mahasiswa S1 minimal berada di semester 2, berasal dari keluarga kurang mampu, aktif dalam berbagai kegiatan maupun organisasi di kampus, serta aktif dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Untuk tanggal pendaftarannya bervariasi setiap tahun, tapi biasanya dibuka antara bulan Januari sampai dengan Maret di tahun tersebut. Untuk kuota yang diterima sekitar 200 penerima setiap tahunnya, dengan persentase lolos sekitar 15 sampai dengan 20%. Karena itu, beasiswa ini dikategorikan sebagai beasiswa dengan tingkat kesulitan menengah atau sedang, karena beasiswa ini fokus pada aspek ekonomi dan juga keterlibatan sosial. Yang kelima, beasiswa Data Print. Instansi pemberi beasiswa ini yaitu Data Print dengan nominal beasiswa antara Rp400.000 sampai dengan Rp1.000.000 per semester. Untuk persyaratan penerima beasiswa ini yaitu semua mahasiswa aktif S1 bisa mendaftar ke beasiswa ini asalkan menuliskan S1 sesuai tema yang ditentukan dan mendaftar di tanggal pendaftaran yang ditentukan. Untuk tanggal pendaftarannya itu terbagi menjadi 2 gelombang setiap tahunnya, yaitu gelombang 1 di bulan Januari dan gelombang 2 di bulan Juli di tahun tersebut. Untuk kuota yang diterima yaitu sebanyak 200 orang penerima di setiap gelombangnya. Persentase lolosnya sekitar 10-15%. Karena itu beasiswa ini dikategorikan dengan tingkat kesulitan yang sedang,
karena lebih menitik beratkan ke kualitas esai dan kreativitas. Itu dia 5 beasiswa untuk mahasiswa S1 di Indonesia yang disediakan oleh non-government organization. Antara kelima beasiswa ini mana sih yang paling menarik buat kamu? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.